Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Nugroho, NIM 51804111061. Kami dari kelompok 6 yang bertema tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah suatu kewajiban atau hak setiap warga negara untuk membela negaranya dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Fungsi dari bela negara sendiri adalah yang pertama, menjaga negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib untuk membela negara. Tujuan dari bela negara adalah menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk saat ini contohnya kita yang sedang dilanda pandemi virus corona di Indonesia. Untuk itu bela negara kita untuk membantu pemerintah dan tenaga medis adalah untuk jangan mudik dahulu dan menaati peraturan dan perintah dari pemerintah. Konten poster kami adalah mudik ambyar. Ambyar dalam bahasa Indonesia artinya hancur atau berantakan. Karena dalam mudik saat ini dalam pandemi COVID-19 itu bisa misal kita bisa terkena suatu pidana, tapi itu belum dilaksanakan. Pidananya bisa 1 tahun penjara atau denda 100 juta. Dan misal kemungkinan kita bisa membawa virus ini ke kampung halaman kita sehingga keluarga kita bisa terkena virus corona ini, atau lebih banyak bahayanya lagi, yang zona hijau bisa menjadi zona merah karena banyaknya pemudik. Sehingga sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya membantu pemerintah dan tenaga medis untuk memerangi virus corona di Indonesia ini dengan tidak mudik dan menjaga keluarga kita yang ada di kampung halaman dan memutus rantai penyebarannya. Oke, nama saya Randi Fajar Wijaksono. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu desain yang digunakan untuk poster. Poster ini menggunakan warna yang dominan biru, yang berarti membuat ketenangan atau tidak panik. Jadi untuk masyarakat, untuk agar tidak panik dalam menghadapi virus corona ini. Untuk background, ada beberapa gambar virus corona yang menandakan poster ini membahas tentang corona. Dan ada banyak kata yang digarisbawahi dan dilingkari menggunakan warna merah untuk mempertegas kata. Selanjutnya, gambar apa saja yang digunakan untuk menunjukkan apa. Yang pertama, gambar virus corona dengan ekspresi tersenyum dan warna merah melambangkan kalau virus corona ini siap menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada gambar base dengan beberapa virus corona yang menandakan jika saat mudik atau pulang kampung bisa saja kita terkena virus di perjalanan, entah dari alat transportasi, rest area, atau penumpang lain. Selanjutnya gambar peta zona merah, zona kuning, dan juga zona hijau. Zona merah berarti zona itu ada banyak orang yang terkena virus corona. Untuk zona kuning berarti di daerah itu ada PDP ataupun ODP. Untuk zona hijau adalah zona yang paling aman karena zona itu bersih dari virus corona, tidak ada yang positif corona, tidak ada ODP, tidak ada PDP. Nah, terus ada gambar orang yang mau mudik lengkap membawa barang-barang dan menggunakan masker. Dia siap untuk mudik ke kampung halaman, di mana dia berada di zona merah dan kampung halamannya berada di zona hijau. Nah, di sini ada gambar rumah dan keluarga. Ada gambar rambu-rambu stop, dilarang masuk atau dilarang lewat, dan putar balik. Artinya tidak boleh lewat, silakan putar balik. Nah, untuk sekarang pemerintah memberi keringanan kepada yang nekat mudik
agar putar balik. Untuk hukuman denda 100 juta dan penjara 1 tahun akan diberlakukan pada tanggal 7 Mei mendatang. Sekian penjelasan gambar-gambar dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan maksud dari 5 kata yang terdapat pada poster serta tujuan dari penyampaian pesan di poster. 5 kata tersebut adalah: yang pertama, bisa terpapar virus saat perjalanan, artinya Anda dapat terkena virus saat perjalanan karena melakukan kontak fisik dengan banyak orang yang belum diketahui positif atau tidaknya. Kedua, beresiko tertular atau menularkan virus pada keluarga. Kalian bisa saja menularkan virus tersebut meski kalian tidak terkena, karena sistem imun tubuh yang kuat. Belum tentu anggota keluarga kalian punya sistem imun tubuh yang sama dengan milik kalian. 3. Banyaknya lansia yang rentan diserang virus. Karena imun tubuh seseorang terus berkurang seiring bertambahnya usia, maka lansia lebih rentan terkena virus. 4. Memperluas penyebaran virus ke daerah. Jangan mudik dahulu walaupun Anda tidak terkena virus, tetapi mungkin Anda membawa virus tersebut ke daerah yang belum terkena dampak virus tersebut. Kelima, memperburuk keadaan di kampung halaman. Jika kampung halaman kalian sudah terindikasi zona merah dampak virus, jangan kalian perburuk keadaan di sana. Jangan mudik terlebih dahulu karena sudah banyak tenaga medis yang kewalahan dengan banyaknya jumlah pasien dan makin menipisnya APD untuk tenaga medis. Tujuan penyampaian pesan dari kenapa tidak boleh mudik adalah untuk kita membantu pemerintah dan tenaga medis dengan mencegah lebih luasnya penyebaran virus COVID-19 dengan jangan mudik dulu, serta lindungi keluarga kalian di kampung halaman agar tidak terkena virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.